Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ahmad Syahri Ramadan, NIM 2019 6903003, Prodi Teknik Industri, semester 3, Ekstensi. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS Kimia Industri yang diberikan oleh dosen saya. Ini adalah soalnya. Yang nomor 1, jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Yang nomor 2, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Yang nomor 3, dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang nomor 4, sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Yang terakhir, nomor 5, mengapa minyak sawit atau kelapa sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar. Jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Itu tadi soal UAS Kimia Industri ya. Langsung saja kita jawab. Jawaban yang nomor 1, metode pemisahan untuk minyak bumi menjadi aftur, korosin, dan premium yaitu menggunakan destilasi bertingkat pada kolom fraksinasi. Metode destilasi bertingkat didasarkan pada perbedaan titik didih tiap senyawa, seperti yang diketahui bahwa untuk senyawa hidrokarbon semakin panjang suatu rantai dari hidrokarbon semakin tinggi titik didihnya. Dari ketiga senyawa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa premium memiliki titik didih yang paling rendah yaitu sekitar 40 derajat Celcius, aftur 145 derajat Celcius, dan kerosin 180 derajat Celcius. Jadi, pada kolom fraksinasi yang paling bawah akan didapatkan kerosin karena titik didihnya paling rendah. Setelah itu, aftur dan yang paling atas didapatkan premium, atau sebenarnya premium tidak didapatkan secara langsung tetapi dengan penambahan zat aditif seperti MTBE atau tel dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini premium digolongkan sebagai bensin yang memiliki titik didih 40 derajat Celcius. Lanjut nomor 2, jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2, teori pembuatan sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi saponifikasi. Saponifikasi kuat adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa atau NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali atau alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Alkali yang digunakan untuk membuat sabun cair atau sabun padat atau yang biasanya digunakan kita sehari-hari, sabun batang, pada kenyataannya sama. Yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. KOH atau potasium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair, NaOH atau sodium hidroksida digunakan untuk membuat sabun padat. Sabun yang mempunyai sifat membersihkan melalui proses kimia koloid karena sabun yang mempunyai gugus polar dan non-polar. Lanjut, yang nomor 3, jawaban yang nomor 3 adalah dampak dari tumpahan minyak di laut tergantung pada banyak faktor. Antara lain karakteristik fisik, kimia, toksisitas dari minyak, dan juga penyebarannya yang dipengaruhi oleh dinamika air laut, pasang surut, angin, gelombang, dan arus. Dampak dari senyawa minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung dan menyebabkan air laut berwarna hitam. Tak hanya itu, pencemaran minyak air laut juga meluas pada kerusakan ekosistem mangrove. Seperti diketahui, minyak dapat mempengaruhi terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran
CO2 dan O2, di mana akar tersebut akan tertutup minyak sehingga kadar oksigen dalam akar berkurang. Pengendapan minyak dalam waktu yang lama mampu menyebabkan pembusukan pada akar mangrove sehingga mengakibatkan kematian pada tanaman mangrove. Penanggulangan tumpahan minyak. Pasca terjadinya kecelakaan tumpahan minyak, yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya, baik secara visual langsung maupun hasil penginderaan jauh atau remote sensing. Berbagai cara penanggulangannya dilakukan seperti in-situ burning, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorben, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lain tergantung kasus yang terjadi. Untuk teknik bioremediasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak. Yang pertama adalah bioaugmentasi, di mana mikroorganisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Yang nomor dua adalah biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri mengurangi hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan atau mengurangi habitatnya. Itu tadi jawaban nomor 3 ya. Yang nomor 4, biogas merupakan bahan bakar gas atau biofuel dan bahan bakar yang dapat diperbaharui yang dihasilkan secara anaerobik digestion dan fermentasi anaerobik dari bahan organik dengan bantuan bakteri metana seperti Methanobacterium sp. Bahan yang didapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas yaitu bahan biodegradable seperti biomasa atau bahan organik bukan fosil, kotoran sampah, hasil aktivitas perkantoran, dan lain-lain. Akan tetapi, biogas biasanya dibuat dari kotoran ternak seperti kerbau, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Reaksi kimia yang terdapat pada biogas adalah metan atau CH4, karbon dioksida CO2, nitrogen N2, karbon monoksida CO, oksigen O2, propena C3H8, hidrogen sulfida H2S, dan sedikit natrium nilai kalor atau kakaol atau M2. Yang jawaban nomor 5, minyak sawit dapat berubah menjadi bahan bakar sebab Indonesia terus melakukan upaya untuk menciptakan sumber energi baru ramah lingkungan, sehingga ditemukannya minyak sawit yang dapat berubah menjadi bahan bakar dengan menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan ramah lingkungan. Berdasarkan kemiripan reaksinya, pencampuran langsung CPO atau crude palm oil dengan bahan bakar fosil di kilang secara teknis lebih sempurna dengan proses kimia sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas lebih tinggi karena nilai oktane mengalami peningkatan. Itu tadi jawaban dari soal UAS. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kurang lebihnya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.